Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam mimbar gemar online GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Kemendung. Hari ini Jumat 19 Desember 2025. Kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti membutuhkan terang. Supaya dengan terang itu kita bisa melihat dengan jelas apa yang ada di sekitar kita. Juga dengan terang itu kita bisa dengan leluasa melakukan aktivitas atau kegiatan ataupun pekerjaan kita. Kita bisa membayangkan Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apabila di sekitar kita ini tidak ada cahaya sama sekali, gelap gulita, sehingga dengan keadaan itu kita tentunya tidak dapat melihat apa-apa. Kita tidak dapat melihat dengan jelas. Dan kita juga tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Mungkin jika kita memaksakan diri, itu bisa membahayakan kita. Karena bisa saja kita terbentur atau kita terantuk sesuatu sehingga kita jatuh, kita menabrak sesuatu yang ada di depan kita, sehingga sekali lagi itu membahayakan diri kita. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa manusia sangat-sangat membutuhkan terang itu. Dalam pembacaan kita, Yohanes 8 ayat yang ke-12, Yesus menyatakan dirinya adalah terang dunia. Barang siapa mengikut Yesus, ia tidak lagi berjalan di dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Pernyataan Yesus ini menimbulkan pertentangan, khususnya dari orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi ini mempertanyakan mengenai pernyataan Yesus, karena Yesus tidak saja mengatakan bahwa Dia adalah terang dunia, tetapi Yesus memiliki otoritas ilahi. Bisa dikatakan dengan pernyataannya, Yesus adalah Allah yang membawa hidup dan keselamatan bagi dunia, sekaligus Dialah Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Yesus menyatakan
Dialah sumber terang ilahi yang sejati. Kita bisa baca dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yesus menawarkan tuntunan, keselamatan, dan hidup kekal bagi setiap orang yang mau percaya. Dengan kuasanya, Yesus menarik dan membawa orang yang hidup dalam kegelapan atau orang-orang berdosa, orang lemah, dan yang memiliki keangkuhan hidup kepada terang yang sesungguhnya. Dengan kata lain, untuk menerangi jalan hidup, menyingkapkan dosa setiap orang. Mengikut Yesus berarti kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan dosa serta kebinasaan, melainkan memperoleh terang kehidupan dan tujuan yang pasti. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang percaya kepada Yesus akan diampuni segala dosa-dosanya. Di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9, 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9 menyatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dengan demikian berarti bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, setelah dosa-dosanya diampuni, dia memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur karena telah dipilih dan diselamatkan. Oleh karena itu, marilah kita mengikut dan percaya kepada Yesus dengan taat kepada setiap perintah-perintahnya, hidup dalam pertobatan dan selalu berjalan bersamanya. Karena kita telah dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Kita telah dipindahkan dari kegelapan kepada terang itu. Terang ilahi yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, Saudara berjalan bersama Yesus dengan selalu berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan setia beribadah dengan segenap hati. Hendaklah kita menjadi terang bagi lingkungan di sekitar kita dengan tindakan kasih yang kita nyatakan dalam hidup kita. Terus bersinar bagi dunia yang penuh kegelapan dan membawa terang Kristus, damai dan berkat bagi banyak orang yang masih hidup dalam kegelapan, untuk
datang kepada Kristus. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau telah menganugerahkan keselamatan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, ajar kami dan tolong kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Kami menjadi anak-anak-Mu yang telah Engkau pilih, Engkau selamatkan untuk taat setia kepadamu, mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dan membawa terang Kristus itu di dalam kehidupan kami, dalam tindakan nyata, sehingga orang-orang yang di sekitar kami yang hidup dalam kegelapan dapat terselamatkan. Ajar kami terus Tuhan untuk mengasihi Engkau, menjadi saksi dan menjadi berkat dan membawa damai sejahtera bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan beraktivitas. Biarlah Tuhan menyertai, melindungi kami di dalam aktivitas kami, mulai dari pagi, siang, hingga malam nanti ya Bapa. Biarlah kasih damai sejahtera Tuhan selalu menyertai dan melingkupi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Selamat beraktivitas. Salam bergemar. Tuhan Yesus memberkati.